Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat di agenda ketiga ya di bulan Januari, tetapi untuk sesi Muqaddimah ini adalah sesi yang kedua insya Allah, dan masih sama dibersamai oleh Ustadz Yusuf Maulana. Terkait profil beliau, kemarin sudah dibacakan ya, sudah dijelaskan. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut bisa nanti sambil bertanya di sesi pertanyaan saja begitu. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca tasmiyah yang bersama-sama ya. Bismillah. Dan umul kitab ya. Alhamdulillah. Tidak berlama-lama ya teman-teman, kita sudah dibersamai langsung oleh beliau Ustadz Yusuf Maulana. Pada malam hari ini insya Allah ada beberapa bahasan-bahasan yang mungkin yang pekan kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf ya, apa saja yang akan dibahas malam hari ini, dan mungkin yang sudah mengikuti di malam kemarin dan masih bingung karena pembahasannya yang cukup mempeng ya, cukup mungkin berat dalam tanda kutip, tapi semoga ini menjadi satu pelajaran untuk kita bisa terus belajar, membaca dan mendaras. Langsung saja kepada Ustadz Yusuf Maulana kami persilakan. Baik, makasih Mas Vicky. Suara saya cukup terdengar ya, insya Allah. Ya, Dad, aman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ikhwan akhwat, saudara-saudari sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada momen menuju 3 tahun dari Gaza Library Publishing ini, khusus malam hari ini kita akan membincang yang berkenaan dengan buku Muqaddimah Kitabul Ibar wa Diwan wal Mubtada wal Khobar fi Ayamil Arab wal Azam wal Babar wa Asarhum Nidawi Sultanil Akbar gitu ini. Nah, bab 2 dan bab 3 coba dalam waktu kurang lebih 60 sampai 79 menit akan dibincang berkaitan dengan konsep-konsep kunci yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Ya, ini hari ini kita akan membincang bab 2 dan bab 3, tapi saya kira tidak akan secara detail, tapi hal-hal yang penting dan masih relevan termasuk pembacaan beliau yang coba saya beranikan. Cara berpikir beliau kalau kita kontekstualkan pada hari ini kira-kira seperti apa pembacaan seorang Abdurrahman Ibnu Khaldun ini tentang konsep masyarakat Badui dan mobilitas mereka yang dalam pandangan Ibnu Khaldun itu sangat positif gitunya, termasuk pentingnya apa yang disebut dengan al-sobiyah atau sering disebut oleh para sarjana kita dipadankan dengan istilah solidaritas sosial gitu nih. Walaupun ada yang menyebut lagi dengan frasa-frasa yang lain, tapi istilah solidaritas sosial yang diungkapkan pertama oleh seorang rektor di kampus Islam di Surabaya waktu itu cukup populer dan banyak dipakai akhirnya istilah ini, solidaritas sosial.
Nah, termasuk jadi kita tutup dengan bahasan Khaldun, atau ini awalan sebetulnya di bab 3 tentang jatuh bangunnya dinasti-dinasti. Nah, kesempatan ini memang sungguh berharga dan saya diberi satu kehormatan oleh Mas Vicky dan teman-teman di Gaza dan juga audiens semuanya. Saya izinkan memegang buku yang ini, bukan bermaksud promosi, karena untuk soal ini Gaza saya kira punya stoknya. Terbitan Turos ini, grup Turos Wali Pustaka ini setebal 1336 ini, cuma 1336 ini lumayan untuk sekali angkat tangan itu lama-lama biceps kita akan terbentuk gitu ininya. Dan ini disusun dengan apa ya? Buku baru ini pas dengan era generasi milenial. Yakni penerbit sudah berusaha memudahkan dengan membuat semacam kayak visualisasi dari babnya tentang apa, termasuk juga dengan tabel-tabel, beberapa penjelasan, catatan kaki atau footnote yang untuk memudahkan, plus juga dengan terjemahan oleh Pak Ahmadi Toha yang sudah diperbaiki ketimbang era generasi saya zaman kuliah, generasi 90-an ini. Nah, meskipun buku ini kalau tidak hati-hati ketika antum ke marketplace bisa jatuh ke yang bajakan gitu ininya. Belilah yang aslinya itu. Nah, adapun buku yang ini ya mikir-mikir pembajak untuk ini ya, memplagiat ini setebal ini ya sungguh zolim itunya. Nah, ada banyak sekali hal yang membantu karena kemarin barangkali teranggap buku Muqaddimah ini. Nah, misalkan bagaimana perjuangan dari Pak Ahmadi Toha ini menerjemahkan, karena teks Muqaddimah itu banyak versi. Artinya ada kemungkinan direvisi, dilengkapi, dan sebagainya. Nah, kira-kira manuskrip-manuskrip ini ketika digabungkan, mana yang paling komprehensif kira-kira begitu ya. Bukan bicara bukan bicara mana yang asli, bukan. Semuanya asli. Hanya ada manuskrip yang dari perpustakaan di Istanbul, ada juga yang berada di tempat yang lainnya. Nah, di Turki saja ada beberapa manuskrip dari Muqaddimah Ibnu Khaldun ini. Nah, oleh Pak Ahmadi Toha ini secara menurut saya ini penerjemahan paling monumental walaupun jarang dibicarakan karena keuletan beliau sejak berusia mahasiswa atau masih setingkat mungkin BA ya. Sampai kemudian beliau sudah sepuh, diulang lagi bagi saya ini sesuatu yang dahsyat gitu ininya. Dan kemauan untuk menghadirkan di generasi yang kira-kira seperti cucunya itu bagi saya sungguh kita doakan ini menjadi jariah dari Pak Ahmadi Toha gitu ininya. Nah, penerbit Wali Pustaka juga dengan baik di buku ini membuat beberapa pohon-pohon visual, bagan-bagan yang bagi saya ini amat membantu, khususnya bagi yang pertama kali memegang kitab Muqaddimah ini atau buku terjemah Muqaddimah ini. Nah, karena di sana dijelaskan beberapa hal proses perjalanan Ibnu Khaldun, termasuk ada beberapa peta. Sebentar, ini saya masih belum begitu akrab. Nah, ini yang bisa gambar era kayak gini bukan generasi 90-an ini. Ini anak-anak sekarang ini kreatif-kreatif gitu ini. Nah, jadi di situ per bab dijelaskan dengan font visual yang ini akan memudahkan. Nah, saya lupa untuk memfoto tepatnya, kemudian menyimpan ditampilkan di slide berikut ini. Saya mohon maaf, mungkin ada baiknya kita bisa lebih melihat dari paparan berikut saja. Nah, saya mohon dibantu, apakah sudah terlihat? Sudah, Tat. Sudah, Mas Vicky. Sudah terlihat. Sudah ya. Coba geser dulu, Tat, ke bawah atau apa biar nanti kelihatan geser nggak? Ya, geser gambar masjid. Oke. Ya, Tat, geser, Tat. Nah, jalan aman. Oke. Ya. Nah, baik dari kemarin ini. Kemarin macet. Karena saya biasa lewat PDF lupa. Yang sering kan melewat PPT atau aplikasi yang lain. Oke. Bab 1 saya masih bicara tentang konsep
konsep secara umum gambaran sejarah atau historiografi versi Ibnu Khaldun dulu ya, kawan-kawan. Nah, karena ini penting untuk sebetulnya memasuki bukan kajian ini atau kajian Muqaddimah itu sendiri, tapi memasuki 6 jilid beliau yang lain gitu ininya. Nah, saya supaya tidak dibilang apa namanya sia-sia, karena ini apa namanya, toh kita nggak memegang 6 jilidnya, saya akan persingkat saja. Ya, hal yang penting berkaitan dengan historiografi Ibnu Khaldun itu beliau bicara tentang bagaimana wahyu dan intuisi ini penting. Gitu. Nah, ada catatan penting dan ini apa ya? Biasanya cenderung dinormatifkan oleh para penulis sirah gitu atau para penulis maghazi kalau dulu disebutnya atau tarikh tentang Rasulullah gitu ininya. Nah, Khaldun menjelaskan lebih sebut saja fenomenologi sosial. Jadi proses datangnya wahyu yang disampaikan oleh Jibril, tentu Jibril di sini mengemban amanah dari Allah disampaikan ke Rasulullah. Nah, proses ini bagi Khaldun ini menarik. Nah, karena nanti ada bahasan di Muqaddimah ini tentang bagaimana jiwa-jiwa manusia gitu nih ya. Loh kok Khaldun sampai membahas soal psikologi gitu. Nanti ada bicara juga tentang bagaimana tentang kekuasaan dan jatuh bangunnya dinasti. Mohon di unmute yang ini. Nah, maka proses penulisan Khaldun seperti itu. Jadi dari satu bangunan yang besar, lalu kemudian dibawa kepada satu kajian yang sifatnya kemasyarakatan, khususnya pemerintahan. Nah, jadi ketika jiwa manusia itu move on, berubah menjadi seperti atau memasuki alam malaikat, ini sesuatu yang hanya bisa dialami fenomena ini oleh seorang nabi, oleh seorang rasul gitu ininya. Nah, Khaldun mencatat seperti itu. Jadi Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan para sahabat, dengan ketika bertemu dengan Jibril, itu sudah alam yang berbeda, baik alam dalam arti yang physically, yang nampaknya, maupun kejiwaan beliaunya gitu ininya. Nah, artinya memang kenapa sejak beliau kecil, ingat peristiwa beliau di kampung Sa'diyah, beliau sudah disiapkan memang untuk menjadi seorang pengemban risalah Tuhan, risalah langit itu. Yang kelak kita menyebutnya Al-Quran. Nah, jadi jiwa beliau memang berbeda. Nah, ini pandangan Khaldun bagaimana melihat fenomena wahyu. Nah, nanti dilarikan kepada bahasan yang menarik. Sebetulnya kalau kita baca Khaldun dan ketemu kunci-kuncinya akan asik mau dibawa kemana. Tapi ini sekali lagi bukan kitab suci. Ini bahasan apa ya, filsafat sejarah, sosiologi sejarah yang ini telaah-telaah yang sifatnya untuk membaca zaman. Dia bisa jadi pedoman, tapi bukan untuk disakralkan atau takdisul fikr. Nah, ada yang relevan pada masanya, ada yang tidak relevan, ada yang masih bertahan sampai sekarang kontekstualisasinya, ada yang sudah kita abaikan saja, tapi bagaimana cara seorang Khaldun berpikir seperti itu, lah itu yang bisa kita petik. Untuk kita juga bisa berpikir sebagai Khaldun di abad digital ini, abad 21. Dengan sekian banyaknya disrupsi dan turbulensi yang mengitari kita, termasuk fenomena pagebluk atau pandemi ini. Nah, ini bisa kita meminjam dari Hasanah Muqaddimah Kitabul Ibar ini, tentu dengan kecerdikan kita. Nah, gerak atau movement ini akan melahirkan yang disebut dengan al-mudrikah atau pengertian, definisi. Nah, dari pengertian inilah nanti memunculkan yang namanya al-mufakiroh atau pemikiran. Nah, ini penting pada bahasan berikutnya, walaupun nanti akan lebih berfaedah ketika kawan-kawan membaca di bab yang ke-6 di Muqaddimah ini tentang taksonomi pengetahuan atau pembagian pengetahuan atau ilmu lah atau hasanah menurut Ibnu Khaldun gitu ya. Sosiologi pengetahuan Khaldun seperti apa? Nah, ini relevan sekali, Mbak, slide ini. Beliau membagi ada rasa lahiriah, rasa batiniah yang itu diperlawankan. Nah, dari situ gabungan keduanya akan memunculkan
khayal. Jadi rasa lahiriah, kalau disengat api kita panas, kalau lidah kita mencicipi sesuatu, merasakan, telinga kita ketika ada treatment dari luar, kita bisa merespon, mereaksi, gitu. Dan seterusnya indera-indera kita. Rasa batinnya kita melihat ada misalkan berbagai bencana, kita bisa berempati, bersimpati, kita melihat ada tayangan kocak atau orang membagikan sesuatu video yang lucu atau mengharukan, kita kemudian merespon emosi kita. Nah, gabungan dari itu akan melahirkan hayal dalam bahasa Khaldun. Nah, hayal inilah yang akan memunculkan kekuatan memprediksi, kekuatan mengira-ngira. Atau bahasa kerennya, inilah yang memunculkan orang-orang yang bisa jadi seorang futurolog gitu ininya. Nah, ini kira-kira kalau saya pribadi ini membaca seperti kira-kira perjalanan seorang Khaldun menceritakan proses kreativitasnya menyusun Tarikh Ibnu Khaldun atau Kitabul Ibar ini yang tersusun dari 6 jilid plus mukadimahnya atau 7 jilid gitunya. Nah, jadi kekuatan hayal itu akan penting melahirkan ya hayalan, imagination itu ya. Dia akan melahirkan kekuatan untuk mengira-ngira, memprediksi dalam berbagai invention, inovasi, discovery, temuan, penciptaan, dan sebagainya. Kekuatan hayalan itu memegang peranan penting. Nah, teman-teman nanti bisa membaca dari buku yang bagus menurut saya, Atlas Budaya Islam, karya Ismail Raji Al-Faruqi dan Louis Lamy Al-Faruqi, pasangan suami istri yang telah mendirikan Triple IT-nya. Dalam The Cultural Atlas of Islam ini buku aslinya, kita akan bisa melihat bagaimana luar biasanya hasanah para insinyur, saintis, seniman, karena pada masa itu tidak bisa dibedakan. Orang secara bersamaan melakoni profesi-profesi itu. Jadi mereka seorang polimet gitu ya. Enggak sekarang misalkan dia seniman saja, dia gagap di bidang yang lainnya. Atau nanti 2001 invention-nya Salim Al-Hasani ini lumayan bagus menjelaskan, memahami teori Khaldun di slide yang kita saksikan ini. Nah, jadi sahabat semuanya, lahirnya pengetahuan, lahirnya temuan, menurut Khaldun kira-kira dia dimulai dari soal persenyawaan antara lahiriah dan rasa batiniah, yang itu kemudian memunculkan hayal, yang dari kekuatan hayal ini memunculkan kekuatan mengira-ngira dan mengingat, itulah yang kita sebut kekuatan pikiran gitu ini. Nah, salah satu hal yang berkembang adalah pada abad ke mulai masif ke 9, 10, 11, 12, 13, masa-masa juga Khaldun membaca temuan-temuan mereka dari Al-Biruni, Al-Batani, Nasiruddin At-Tusi, dan nama-nama yang lain, yakni ilmu perbintangan, baik yang berupa astronomi, menghitung gerak edar benda-benda langit, ataupun yang menghubungkan dengan soal-soal determinasi atau pengaruhnya bagi kehidupan manusia, yang kita sebut dengan astrologi. Nah, Khaldun sebagaimana banyak para ulama tidak menyoal soal astronomi, tapi soal astrologi ini menjadi catatan. Nah, di sini kita bisa saksikan atau bisa baca bagaimana hal yang penting dalam soal masalah perbintangan yang berkaitan dengan masalah astronomi, ataupun nanti kalau kita gabungan astrologi, di situ ada unsur yang namanya kekuatan berpikir gitu nih. Nah, kalau saya membaca National Geographic, yang alhamdulillah saya berlangganan lama gitu ya, bagaimana para sarjana dan para ilmuwan, saintis di NASA itu bekerja prosesnya, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya begitu saya membaca telaah
abad 14 dari Muqaddimah Khaldun ini, oh mengerti. Jadi pentingnya memang pikiran yang di situ akan memunculkan persepsi sensual, persepsi rasa, dan persepsi hayalan. Apakah yang kita saksikan bentuk bagaimana galaksi Milky Way, galaksi Andromeda, dan sebagainya, itu kan tidak sepenuhnya fisik langsung ya, betapapun Masya Allah sudah manusia makin canggih, menciptakan alat-alat yang dengan teleskop. Dulu Hubble, berikutnya ada teleskop yang lebih dahsyat lagi untuk mengindra, mewakili sensual kita, mata kita terhadap semesta yang di luar sana, di atas bumi yang ya jutaan bahkan miliaran tahun cahaya gitu ininya. Nah, itu tidak akan bisa ketika kekuatan berpikir tidak ada. Kira-kira begitu kalau kata Khaldun. Yang itu akan bisa termanifestasi dengan adanya persepsi sensual dan persepsi hayalan. Makanya kan seniman-seniman yang menerjemahkan hasil teropongan atau teleskop Hubble bekerja itu kan seniman-seniman yang bekerja dalam dua ranah ini, persepsi sensual dan persepsi hayalan gitu ini. Bagi saya ini lebih advance ketimbang misalkan bicara masa lalu. Seniman-seniman yang menggambar dinosaurus gitu nih. Anak saya yang ketiga itu fans berat soal dino itu, dia lebih hafal, yang saya sendiri nggak ngerti apa itu. Dino-dino dengan genus spesies, dia kadang hafal sampai detail. Nah, yang kadang saya coba buka-buka karena yang beli bukunya saya, tapi saya tidak begitu tertarik karena yang membaca adalah istri saya. Tapi di situ saya bisa melihat bagaimana seniman memersepsikan secara sensual, rasa, dan hayalan. Gimana sih yang namanya generasi setelah T-Rex dan sebagainya. Saya hafalnya T-Rex. Dan seterusnya. Nah, disinilah memunculkan yang namanya ilmu perbintangan. Tapi kata Khaldun, perbintangan ini, khususnya yang berkenaan dengan astrologinya ya, jiwa pengamat ini hadir gitu loh. Yang kadang-kala jiwa mereka itu, nah ini saya boldkan ya, dianugerahi sifat kurang dan terbatas, tapi mereka pengen mencoba menjadi sempurna gitu ininya. Nah, ahli perbintangan itu tidak dapat secara sempurna mengadakan persepsi yang intelligibilia gitu ya, yang bisa dilihat nampak secara jelas. Tapi mereka mencoba seakan-akan ini jelas gitu ininya. Maka Khaldun menyebutnya ini istilahnya wahyu yang tidak sempurna, tapi mereka seakan-akan mengatakan ini sempurna. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam turus kita, dalam hasanah kita, ada hadis tentang bagaimana tukang-tukang sihir itu berkolaborasi dengan makhluk-makhluk halus lah, jin itu ya, mencoba mengintip kabar-kabar dari langit gitu ininya. Walaupun Khaldun tidak menyitir hadis tentang ini gitu ya. Nah, jadi ahli-ahli prediksi yang berbasis perbintangan itu mereka mencoba seperti menyaingi Nabi, kira-kira gitu Khaldun nyebutnya. Tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena mereka hanya pada aspek persepsi sensual dan persepsi hayalan saja. Kalau seorang Nabi itu kan bertemunya kekuatan jiwa dan malaikat itu kan utusan dari Allah, pemilik semesta ini. Udah selesai semuanya. Tapi ahli perbintangan ini mencoba untuk sebisa dia melakukan persepsi sensual dan persepsi hayalan untuk mengindrahi langit dan dihubungkan dengan apa efeknya, apa determinasinya, apa pengaruhnya dalam kehidupan. Atau itu tidak akan sempurna. Wahyu tidak sempurna. Nah, kira gitu. Bahasan ini bagi saya menarik gitu ininya. Tapi poin pentingnya bukan keperbintangannya saya, tapi cara kerja Khaldun menerjemahkan dan bagaimana kemudian pentingnya kekuatan berpikir untuk memprediksi ke depan. Nah, itu sebabnya kata Khaldun, penyebab tergelincirnya ahli bintang ke dalam pengertian yang salah terhadap kebenaran kenabian itu karena kesombongan mereka, seakan-akan mereka itu setara atau selevel dengan proses naiknya level jiwa seorang nabi di alam malaikat. Kalau ahli prediksi perbintangan tidak gitu. Cuma memang gampang sekali kalau kita jumpai ucapan-ucapan mereka itu sombong gitu ya. Termasuk juga kadangkala kalau saya perhatikan
ilmuwan-ilmuwan NASA itu kadangkala suka jumawa berlebihan mendahului dengan prediksi-prediksi yang berlebihannya. Membuat prediksi boleh, sombongnya itu yang salah. Nah, kita melihat itu sebabnya orang-orang yang disebut dengan nabi-nabi palsu itu, ini menarik bagi saya, punya latar belakang catatan. Mereka itu ahli bintang atau ahli yang percaya, orang yang percaya pada perbintangan. Bukan percaya karena bodoh saja, bukan, tapi mereka punya basic, cuma saking merasa pintar dan menguasainya. Orang seperti Umayyah Ibnu Abi Shalb, Ibnu Asyayah, dan Musailamah Al-Kadzab itu orang-orang yang punya basic science pada masa itu, astrologi gitu ya. Nah, mereka merasa kekuatan sensual, kekuatan hayali mereka itu, dan kekuatan persepsi mereka itu sama seperti Muhammad gitu ini. Tapi mereka lupa. Mereka hanya mengandalkan diri mereka saja, sementara Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Ini bagi saya poin penting, karena nanti walaupun Holden tidak menjelaskan apa urgensinya ini ya, tapi nanti akan bisa dijelaskan. Menariknya, Khalifah-Khalifah Abbasiyah, termasuk juga nanti yang apa namanya di daulah yang lain, itu para ahli bintang itu melingkari para khalifah gitu ininya. Jadi ada ahli bintang dalam arti ilmu falak untuk ukuran kebutuhan ibadah atau ubudiyah, sholat dan sebagainya, menghitung apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum, apakah ini sudah jatuh Zulhijjah atau Ramadan atau Syawal. Tapi ada juga ahli-ahli bintang yang selain menggunakan untuk keperluan itu, ada ahli bintang yang menggunakan untuk putusan politik ininya. Ini tepat nggak nih kita untuk ekspansi ke sana? Nah, ada kasus-kasus khalifah seperti itu. Kasus ya, tidak semua khalifah seperti itu tentu saja. Mayoritas masih baik. Nah, kenapa seperti itunya itu masih perlu saya kaji, dan antum saya kira nanti bisa memberikan opini kenapa ada para khalifah yang di lingkaran mereka itu ada ahli perbintangan yang prediksi. Ada juga yang sebatas hanya untuk memprediksi musim cuaca. Mungkin kalau sekarang seperti klimatolog gitu ya. Oh ini khalifah, wahai khalifah, ini kurang baik suasana Mesir. Kita tidak perlu sampai ekspansi ke sana. Saya kira untuk seperti itu bukan masuk kategori syirik. Sains pada abad ke-14 kira-kira seperti itu yang diamati oleh Khaldun. Nah, masuk di kitab yang kedua atau bab 2, kita bicara tentang sosiologi manusia, khususnya tentang Badui, masyarakat mobile dengan keunikannya yang diteropong oleh Khaldun, dan bagaimana mereka memulai dari katakanlah bawah sampai kemudian masuk, naik, berkuasa, dan kemudian mereka digantikan yang lain. Nah, bagi saya bab kedua ini menarik apa yang kita bahas ini. Dan saya curiga sebetulnya bab inilah yang dikhatamkan oleh Mark Zuckerberg pertama, dan kemudian dia tidak begitu beranjak ke bab yang lain. Artinya saya belum mendapati informasi apakah dia menghatamkan semuanya 6 bab ini, atau dia hanya menyeleksi bab tertentu yang relevan berdasarkan pembisiknya, atau ada tim review atau tim sarjana yang meneliti yang relevan untuk jadi bahan pemikiran pada abad 21 dari buku yang namanya The Introduction, terjemah Franz Rosenthal, atau Muqaddimah Kitabul Ibar. Ini adalah bab 2, prediksi bab 2, bab 3 itu. Selain bab 1. Karena nggak mungkin melewati bab 1 itu tentang historiografi menurut Ibnu Khaldun. Nah, bab 2 ini bagi saya penting karena dia bicara tentang bagaimana mobilitas vertikal dan horizontal sebuah masyarakat sederhana. Ini bisa kita bawa atau kita terjemahkan dalam konteks bisnis. Nah, maka saya begitu membaca buku ini dan mendapati berita Mark Zuckerberg bangga memamerkan dia baca buku ini. Atau sebetulnya dia baca biasa, cuma publik muslim di dunia Islam bangga gitu ininya. Nah, saya menduga itu di bab kedua ini kuncinya, atau bab ketiga ini. Karena ini bicara tentang mobilitas. Termasuk kira-kira untuk abad ini, masyarakat Baduy yang bagaimana dan seperti apa kalau boleh disebut. Atau prototipnya seperti apa kalau hari ini. Ininya. Nah, teman-teman, orang Baduy sebetulnya sama seperti orang kota. Mereka sama-sama golongan alami.
Maksudnya golongan yang Allah ciptakan, Allah hadirkan dengan tantangan-tantangan merespon alamnya, gitu ininya. Golongan Badui karena mereka tinggal di perdesaan dan tinggal di alam yang terbuka, tidak menetap, nomaden. Mereka relatif lebih bisa dekat ya, menyatu dengan nature, dengan alam gitu. Sehingga tanda-tanda alam yang berkaitan entah dengan suara, air, angin, mereka sudah akrab gitu ya. Yang masyarakat kota barangkali karena proses pembangunan ada pergeseran sampai generasi sekian bisa dipertahankan ciri-ciri alam tapi berikutnya lupa bagaimana tanda-tanda alam itu sudah dekat dengan leluhur mereka. Misalkan kalau hari ini berapa banyak sih misalkan katakanlah di kasus Jogja, gunung mengeluarkan awan ini, kan tidak semuanya orang paham, atau kearifan-kearifan ini tidak semuanya terturunkan dengan baik. Kearifan ini sebetulnya ketika dikodifikasi, kemudian diamati, bisa menjadi sebuah pengetahuan, bisa menjadi sains lebih jauh lagi. Nah, masyarakat Baduy meskipun lebih sederhana, tapi mereka sudah akrab dengan tetangga-tetangga seperti itu ininya. Nah, masyarakat Baduy kata Holden lebih tua daripada masyarakat kota, karena kota itu adalah bentukan lebih lanjut dari yang namanya proses umron, proses urbanisasi gitu ininya. Nah, Holden sendiri membuat istilah ada umron, ada tamadun gitu ininya. Nah, Holden lebih sering menggunakan istilah umron gitu ininya untuk menyebut masyarakat perkotaan. Nah, padang pasir merupakan basis dan suaka peradaban. Ini nanti jadi hal yang penting. Tantangan alam, kerasnya alam, keterbatasan yang Allah berikan pada masyarakat Baduy itu menjadi satu catatan menarik dan epik bagi Holden untuk memberikan semacam kayak peringatan, walaupun dia tidak bilang eksplisit itu kepada generasi pembaca karyanya ini, bahwa mohon perhatikan masyarakat dengan ciri-ciri seperti ini bisa diberikan bold, kalau perlu warna yang kasat mata. Karena apa? Karena dia akan bisa memimpin. Dia akan bisa menguasai. Nah, orang-orang Baduy itu lebih mudah menjadi baik daripada penduduk yang tetap, kata Holden. Orang-orang Baduy ini dia dicirikan memang dengan unsur-unsur tradisionalnya, unsur-unsur yang bersahajanya, sebenarnya tantangan dia relatif lebih homogen ketimbang penduduk yang tetap, yang umron ini. Nah, orang-orang Baduy itu lebih berani daripada penduduk tetap atau kota dalam bahasan ini. Kita tahu ada fenomena anak keturunan Genghis Khan, gitu ya. Nanti kita bisa belajar dari sosok ini. Ini juga Baduy yang masyarakat suku bangsa Tuk, anak keturunan Tuk gitu ya, Truk gitu ya. Nah, dari sebuah klan yang kecil ini nanti dia bisa menguasai banyak imperium besar, bahkan nanti salah satu keturunan Han itu sampai ke tanah Jawa itu pun dari Khan ini akan memunculkan tragedi yang luar biasa dalam dunia Islam pada akhir Februari 1258 dengan penghancuran kota Baghdadnya oleh Hulagu Khan ini. Yang sebenarnya ini sudah diciptakan lama oleh seorang Genghis Khan, tapi dia karena percaya pada perbintangan belum saatnya. Hulagu juga sama sebetulnya, tapi itu momen tepat menurut garis astrologi pada para pembisiknya gitu. Sehingga yang terjadilah akhir Februari Baghdad jatuh gitu nih. Tapi kita bisa saksikan bagaimana prototipe Baduy yang ada pada klan Khan ini, khususnya Hulagu, dia mobile, terus bergerak. Pada masa itu dia bisa menaklukkan banyak kerajaan besar, termasuk juga dia bertempur juga dengan pasukan salib dan cukup merepotkan. Hasasin yang dikenal sebagai kelompok yang merepotkan, faksi garis keras dan radikal dari Syiah Ismailiyah ini,
yang tinggal di satu perbukitan. Ini juga sangat merepotkan Khalifah Abbasiyah. Berkali-kali diserang tapi juga tetap bertahan dan eksis. Ternyata takluknya oleh Hulagu Khan gitu ininya. Nah, jadi orang-orang Baduy ini memang punya ciri mereka berani, tidak kenal takut, meskipun kadangkala untuk kasus yang diamati Khaldun beda. Untuk kasus beberapa masyarakat Baduy dalam arti luas itu kadangkala masih percaya pada alam-alam metafisik dengan kata mitos-mitos gitu nih. Tapi Baduy padang pasir nomaden yang diamati Khaldun, unsur yang bersifat keislamannya ada, sehingga bahasan soal mitos itu tidak. Jadi keberanian yang di sini adalah keberanian dalam arti asalinya dia. Dia berani bukan karena didrive, bukan didorong oleh bintang, bukan. Bukan didorong oleh, oh hari ini wetonnya bagus dan sebagainya. Dia betul-betul berani karena memang pertimbangan keluguannya saja gitu ininya. Nah, orang-orang umron atau penduduk kota itu, mereka sering percaya pada hukum, yang hukum itu kadang memaksa akan merusak keteguhan jiwa gitu. Jadi gini, dalam amatan Khaldun, masyarakat kota itu ditata sedemikian rupa, perlu pranata untuk mengatur mereka yang namanya hukum. Nah, namun dalam amatan Khaldun, hukum yang bersifat mengikat dan memaksa penduduk umron, penduduk kota itu bisa merusak keteguhan jiwa dan kemampuan mengadakan perlawanan. Jadi ini sebetulnya bukan berarti tidak perlu hukum, bukan. Cara bacanya bukan begitu. Ini maksudnya kadangkala hukum-hukum yang ada itu memang dibuat bagus, tapi justru kadangkala bersifat merusak. Maka dari itu, maka bikinlah hukum yang tidak merusak keteguhan jiwa dan kemampuan mengadakan perlawanan. Nah, Khaldun tampaknya menggunakan telaah pada masyarakat masyarakat Romawi gitu, untuk menerjemahkan bagaimana hukum dibuat untuk kalangan elit, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu nih. Ada namanya hukum, dia memaksa, tapi justru merusak keteguhan jiwa rakyatnya. Hukum justru membuat kemampuan mengadakan perlawanan, memunculkan spirit perlawanan itu tidak ada. Loh kok bisa? Bisa. Bukan hukumnya yang tidak perlu, tapi hukumnya yang salah. Konten hukumnya yang salah. Jangan lupa, kita punya sejarah di era kolonialis. Bagaimana para raja-raja, dulu belum namanya Indonesia tentu saja, para sultan-sultan, para raja-raja itu memaksa rakyat untuk menaati aturan karena sang raja atau sang sultan terikat perjanjian dengan company gitu ininya. Dengan VOC sampai kemudian Hindia Belanda gitu ininya. Nah, misal ambil yang lebih spesifik lagi pada Perang Jawa. Sultan Jogja pada masa itu bikin perjanjian dengan Belanda. Rakyat harus taat, tinggal pilih kemana, pilih ke sultannya atau pilih ke kaum oposisinya gitu ya. Hukum-hukum yang berlaku pada masa itu sebetulnya hukum-hukum yang justru melemahkan keteguhan jiwa dan kemampuan mengadakan jihad gitu ya. Nah, ini hanya bisa dialami oleh masyarakat, penduduk umron, penduduk tetap. Kalau orang-orang Baduy nggak peduli, dia akan ditinggalkan aja. Kalau tidak percaya pada klan ini, lakukan perlawanan. Nah, masih tentang keluarga Khan, nanti kita akan dapati ketika Hulagu Khan berantem dengan sepupunya Berhah Khan gitu ya, yang kemudian membangun dinasti Mongol atau Tartar Islam gitu ya. Jadi menarik ya, para sejarah mencatat di tangan bangsa Tartar kejayaan kehilafahan Abbasiyah runtuh, tapi juga di klan yang sama muncul imperium baru di tangan Khan juga gitu ini. Catatan menarik. Nah, jadi ini poin pentingnya adalah sekali lagi bukan hukum tidak penting, tapi bikinlah hukum yang betul-betul mengayomi gitu. Bikin hukum yang bagaimana Rasulullah pun akan memotong tangan Fatimah sekiranya memang itu terbukti, bukan hukum yang bersifat eksklusif hanya
tumpul ke bawah tapi tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, berbeda dengan masyarakat Badui, mereka diikat oleh solidaritas sosial asobiyah. Asobiyah menjadi keyword yang penting yang menghiasi karya Khaldun. Bahkan Khaldun mengenalkan konsep asobiyah yang bisa dikatakan berbalik dengan pengertian hadits Rasulullah. Di hadits Rasulullah diucapkan dalam matanya kecaman beliau terhadap asobiyah. Nah, asobiyah yang manakah yang dimaksud Rasulullah? Beliau menyebutkan laisa mina man da'a ala asobiyah, bukan bagian dari kami mereka yang menyeru kepada asobiyah. Bukan bagian dari kami juga yang berperang karena asobiyah. Walaisa mina man qatala ala asobiyah. Atau mereka yang mati dalam bendera asobiyah itu juga bukan bagian dari kami. Walaisa mina man mata ala asobiyah. Tapi asobiyah yang dimaksud Khaldun apakah seperti itu? Ternyata bukan. Asobiyah yang dimaksudkan Khaldun di sini bukan bersifat fanatisme golongan atau kelompok yang pengertiannya buta mendahulukan kelompok dibandingkan katakanlah identitas Islamnya, bukan. Khaldun menyempitkan itu solidaritas sosial sesama anak manusia saja gitu, asobiyah. Dan itu bisa kita pilih. Kadangkala di hadis-hadis yang lain ada pengertian yang serupa seperti itu asobiyah gitu ya. Nah, dalam pengertian Khaldun di sini adalah sebuah rasa yang muncul pada sekelompok manusia atau segolongan manusia, dalam hal ini suku-suku padang pasir yang itu cara mereka untuk bisa modus existence, mengaruhi kehidupan, merebut kepemimpinan, atau melengsarkan kepemimpinan pihak yang lain. Gitu. Nah, Khaldun mencatat dalam pengertian ini, maka asobiyah ini atau solidaritas sosial ini cenderung bermakna netral atau bahkan positif. Khaldun mencatat, suku yang ikatan solidaritas sosialnya atau asobiyahnya kuat, kental, mereka inilah yang dapat hidup eksis di padang pasir. Nah, ada buku yang bagus, Hadromi Aukening, Natali Mobinikeshe, ya, yang dipengantri oleh Pak Anies Baswedan ini. Natali Mobinikeshe ini seorang Bahai itu. Nah, beliau meneliti tentang fenomena hadromi itu ya. Ini buku ini terlalu cepat terbit gitu ya. Sekarang sudah susah dicari, sangat langka. Ya ketika ada salah satu habaib pimpinan sebuah ormas, ini relevan sebenarnya buku ini terbit untuk menjelaskan dan bagaimana kita menilai, mengevaluasi apakah pendekatan pemerintah atau rezim hari ini pas tidak bicara tentang bagaimana tentang kebangkitan kaum Hadromi atau anak keturunan dari daerah Hadromi di kawasan Yaman yang di Indonesia. Nah, di Hadromi di sana ditandai dengan banyaknya suku-suku klan-klan yang kuat. Nah, di situ disebutkan tentang klan-klan, suku-suku, bagaimana mereka diikat oleh asobiyah yang sedemikian rupa. Gitu. Meskipun asobiyah di situ mereka tidak berarti menanggalkan soal-soal tentang keislamannya. Perebutan, eksistensi perebutan, siapa yang paling kuat di Hadromi, itu bisa digambarkan untuk menjelaskan pada kurun abad ke-19, bahkan sampai abad 20, kita tahu ada perang Yaman Utara, Yaman Selatan, bahkan sampai sekarang juga. Itu menggambarkan ikatan suku-suku itu memang masih ada. Lalu apakah hanya ini fenomena di Timur Tengah, sebut saja begitu, atau di Arab? Saya kira tidak. Telaah asobiyah atau fanatisme pada kelompok ini kita bisa teropong atau bisa pakai telaah Khaldun ini pada lintas benua saja. Bagaimana misalkan fenomena yang terjadi di Amerika hari ini itu juga tidak bisa dilepaskan model-model adanya asobiyah gitu ya. Walaupun asobiyah di situ kita sering menyebutnya berkenaan dengan politik gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita bedah lagi unsur-unsur kenapa ada kelompok yang begitu loyal, begitu fanatik, bahkan sampai menyerbu gedung Kapitol itu ya, itu ada sesuatu gitu ya. Bukan soal masalah sesederhana kalau di sini cebong versus kampret saja, itu ada ikatannya lebih fundamental.
ketimbang sekadar hanya soal masalah pilihan satu atau dua gitu ini. Nah, jadi ada hal yang lebih laten barangkali dan coba banyak disederhanakan oleh para ilmuwan, oleh para sarjana politik, yang itu sekadar hanya soal masalah primordial gitu ini. Nah, saya kira kejujuran Holden untuk membicarakan apa adanya tentang fenomena asobia itu bisa menjelaskan kenapa ada banyak orang yang katakanlah secara sederhana kita menyebut mereka para buzzer, mencari hidup dengan cara menjual kebohongan. Tapi mereka sebetulnya lebih jauh dari itu. Gitu. Ada ikatan yang bisa merekatkan kenapa mereka melakukan itu. Gitu. Nah, mungkin kita bisa bincangkan apakah itu asobia politik ansih atau itu ada asobia yang lebih bersifat primordial dan fundamental. Sebut saja asobia berbasis nilai atau value. Holden menyebutkan hanya orang-orang yang termasuk dalam asobiah yang memiliki rumah, house, dan kemuliaan, honor, inilah yang akan memiliki atau merengkuh satu kejayaan. Saya sudah sebutkan di pertemuan yang lalu, berkali-kali saya mencoba cari pengertian al-bait di teks Arabnya, kira-kira di tanda petik di edisi Frans Central juga cuma disebutkan house, kemuliaan atau honor. Ini bisa diinikan lah. Kenapa asobia itu perlu rumah dan kemuliaan, rumah tanda petik. Rumah itu saya sarohkan, saya beranikan terjemahkan, itu maksudnya adalah backingan itu ya. Ada kekuatan penting yang dibalik sebuah kelompok atau yang memiliki asobia itu. Asobia saja kalau tidak punya dua hal ini, maka dia akan longgar atau renggang gitu ya, mudah ditaklukkan oleh kelompok-kelompok atau komponen yang memiliki asobia lebih kuat, solidaritasnya lebih kuat itu. Ketika mereka memiliki house and honor itu ya, punya rumah tanda petik, punya backing, punya naungan yang kuat dan mereka punya kemuliaan, punya pancaran wibawa gitu ininya. Nah, inilah yang kalau kita pelajari dari kemunculan kelompok-kelompok penakluk itu, mereka terus membangun dua hal ini, house and honor gitu ininya. Dari zaman Iskandar Zulkarnain gitu ininya. Dari zaman siapa itu yang sering dianggap sama dengan Iskandar Zulkarnain. Kemudian juga pada masa-masa seperti Taut dan Jalut misalkan, yang lebih purba lagi, atau pada kurun-kurun ekspansi pada era negara modern, nation state modern ini. Nah, mereka membangun dua hal ini. Membangun backingan, afiliasi, yang kedua membangun kemuliaan. Nah, kita nanti bisa rasakan sendiri kenapa Jepang melakukan propaganda 3A gitu ininya. Dia pengen menjadi satu rumah yang baik dan dia pengen memiliki banyak rumah-rumah dukungan dari umat Islam yang banyak disakiti, dizalimi oleh Belanda pada masa itu. Jepang masuk, Jepang malah kebalikannya mendekati umat Islam gitu ininya. Nanti mendirikan MIAI, Majelis Islam ala Indonesia yang berubah jadi Masyumi kelak ininya. Banyak melakukan propaganda 3A dan sebagainya agar tampak mulia dan seterusnya. Nah, ini teori asobia Holden. Kalau pengen solidaritas kuat, maka perlu pikirkan soal backingan, soal kolaboratornya, soal sekutunya siapa, dan pikirkan bagaimana kita bisa berintegritas di depan lawan atau calon-calon sekutu kita. Nah, ini saya kira pelajaran yang menarik gitu dari Holden. Rumah dan kemuliaan dimiliki oleh maula dan anggota hanya melalui tuan dan bukan melalui keturunan mereka. Nah, backingan dan kemuliaannya itu bisa dimiliki oleh para maula itu ya, para pembantu-pembantu gitu ya. Dan anggota lewat tuannya. Jadi backingan dan kemuliaan itu tidak serta-merta dimiliki oleh mereka yang berada di lapisan kedua atau lapisan ketiga atau di bawahnya gitu. Maka kalau kita perhatikan dalam teori atau bukan teori ya, fenomena penjajahan seringkali memunculkan
lapisan-lapisan masyarakat. Yang pertama adalah lapisan kelas elit penjajahnya. Nah, tuan-tuan inilah yang nanti punya perpanjangan para ampenar. Kebanyakan justru malah para pribumi. Nah, mereka inilah para maula-maula. Yang di bawah itu ada sub-maula yang lain gitu ininya. Nanti terus sampai yang kelas bawah, yang mereka ini untuk ke atas akan ada sekian ritual-ritual tertentu, misalkan tidak boleh zaman Belanda menggunakan baju-baju tertentu, tidak boleh menggunakan alas kaki dan sebagainya. Itu diciptakan gitu. Pun pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram Islam sekalipun, diciptakanlah penggunaan bahasa-bahasa kromo, kramanisasi, yang ini hanya diperuntukkan untuk menghadap kepada kalangan elit, pemegang kekuasaan. Sebaliknya mereka bisa menggunakan bahasa yang lebih lugas, spontan, atau kalau lebih belak-belakan kasar, yang lebih egaliter. Bahasa egaliter ini tidak boleh untuk dikemukakan pada saat lawan bicara kita itu seorang katakanlah memiliki pemangku kekuasaan. Nah, itu bagian bagaimana menyusun host and owner gitu ya. Nah, kultur Islam boleh jadi dalam fenomena sejarah kita dapati memelihara hal-hal seperti itu. Tapi kultur Islam yang diusung oleh pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tentu saja mereka masih mempertahankan etos egaliter. Barangkali pada masa Utsman lah ada beberapa catatan yang itu kita tidak akan bahas hal-hal yang kadang-kadang ada muskilah yang kadang bisa melahirkan kontroversi-kontroversi tentang bagaimana pengangkatan orang-orang di sekitar Utsman bin Affan gitu. Prestis paling jauh berakhir pada 4 generasi dalam garis silsilah. Nah, saya tidak tahu apakah maksudnya begini, apa namanya? Ini penting bahwa generasi sampai 4 ini kualitas masih relatif terjaga. Kualitas masih relatif bisa dipertahankan. Generasi saya, anak saya, cucu saya, cicit saya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam eskalasi bisnis, para pengusaha biasanya sangat memperhatikan kelanjutan dan keberlangsungan usaha mereka gitu. Nah, kira-kira 4 generasi ini kurunnya sekira 60 sampai 100 tahunan lah, katakanlah per generasi 60 tahun misalkan. Sampai bertahan berapa lama misalkan. Sampai berapa kondusif lamanya sebuah habitus atau ekosistem bisnis yang bagus di sebuah klan. Misalkan hari ini siapa namanya Jack Ma misalkan. Berapa lama dia bertahan misalkan. Bisakah nanti anaknya melanjutkan dia? Anaknya dari anak Jack Ma, bisakah terus? Nah, kalangan-kalangan yang dibahas di Khaldun di sini, khususnya masyarakat Badui, itu sangat memperhatikan bagaimana proses alih generasi ke generasi gitu ya. Dalam satu garis silsilah, termasuk dalam fenomena di para khalifah-khalifah yang diamati dalam bahasan Tori Ibnu Khaldun ini, maka prestis itu paling jauh berakhir pada 4 generasi. Biasanya zaman yang utamanya itu bagus, zaman berikutnya biasanya ada penurunan gitu. Nah, pada masa Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah kita bisa perhatikan Abu Abbas As-Soffah merintis, meskipun dengan berdarah-darah beliau mengeksekusi keluarga Umayyah gitu ya. Pada masa Al-Mansur putranya atau saudaranya ada kemajuan yang lebih signifikan. Nanti pada masa berikutnya pada era Al-Mahdi ada perubahan yang lebih baik lagi. Dilanjutkan lagi pada masa Al-Hadi dan puncaknya pada Harun Ar-Rasyid. Sebetulnya pada masa Al-Amin, saudaranya dan Al-Ma'mun terus masih ada kemajuan-kemajuan. Nah, jadi bisa mempertahankan pada 4 generasi ini sesuatu yang sangat baik. Nah, termasuk dalam ekosistem bisnis dan sebagainya. Sampai bisa bertahan berapa lama, misalkan seorang ayah melanjutkan
sang ayahnya itu. Anaknya bisa meneruskan sang ayahnya, cucunya melanjutkan sang ayahnya, dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang sangat diperhatikan. Meskipun bahasan secara detail ini hanya mungkin akan, saya mengatakan mungkin karena belum membaca yang selain yang mukodimanya gitu intinya. Tapi di buku yang lain kita akan dapati bagaimana fenomena para khalifah ini menyiapkan kader-kadernya, gitu, menyiapkan para pelanjutnya. Nah, ini akan menarik, tiap para khalifah punya kekhasan, termasuk intrik-intrik dan konfliknya, gitunya. Nah, kita kan sering dapatnya yang hero ya, yang fenomenal, misalkan Al-Fatih disiapkan bagaimana. Kita cenderung mengambil sisi hasil akhirnya, bukan prosesnya, gitu nih. Nah, kita tidak tahu bagaimana kemudian para pelanjut Al-Fatihnya, misalkan. Ini dunia Islam pada masa itu. Peta ini penting untuk menjelaskan telah Ibnu Khaldun. Ini kawasan Sunni Abbasiyah. Pada masa itu sayangnya masih di bawah kontrol para wazir Buwaid. Ya. Nah, kawasan yang lain itu memang kawasan Sunni. Kota-kota penting selain Baghdad adalah Kairo dan tentu saja Cordoba. Gitu nih. Jadi pada masa itu ada 3 imperium penting besar. Nah, penguasaan peta ini akan membantu ketika kita membaca Telaah Ibnu Khaldun ini. Tapi pas saya buka juga buku yang ini, tetap masih belum disinggung soal itu. Jadi akan sangat membantu kalau ada yang bisa membuat edisi visualnya barangkali untuk generasi sekarang. Nah, kata Khaldun, bangsa-bangsa liar lebih mampu memiliki kekuasaan daripada bangsa lainnya. Gitu. Nah, bangsa liar, bangsa-bangsa Baduy yang beringas, ini dipisahkan, dibedakan dengan bangsa Baduy, cenderung dia akan lebih bersifat ekspansif. Gitu. Ini saya kira telah Khaldun terhadap fenomena-fenomena sebelum beliau hadir, termasuk pada masa beliau mengamati fenomena yang ada gitu. Dari bangsa manapun gitu ininya. Kenapa? Bangsa-bangsa liar ini karena tantangan alamnya dan permasalahannya itu membuat mereka menjadi kreatif, membuat mereka lebih inovatif dan beringas. Nah, maka sifat liar ini yang kemudian kalau kita perhatikan pada abad-abad berikutnya terilmiahkan menjadi sikap-sikap yang bersifat dogmatik. Nanti kita mengenal ada Nazi dengan ekspansi yang merusaknya. Kemudian juga banyak yang lain, gitu, negeri-negeri yang lain memunculkan kelompok-kelompok yang awalnya sebetulnya kecil, tapi kemudian dia bisa memiliki kekuasaan luar biasa, walaupun pada akhirnya mereka jatuh juga. Gitu. Kenapa? Karena tantangan masanya, tantangan alamnya. Nah, tujuan terakhirnya solidaritas sosial sesungguhnya adalah kedaulatan. Ujungnya tetap akan ke sana. Ujungnya solidaritas sosial adalah kedaulatan yang itu akan terwujud lewat sebuah proses kepemimpinan yang baik. Nah, apa rintangan mencapai kedaulatan? Ini artinya Khaldun mau mengatakan tujuan solidaritas sosial kadangkala tidak tercapai. Kepemimpinan yang ada gagal mewujudkan kedaulatan. Tidak terbentuk satu masyarakat menetap, omron yang kokoh, tamadun, gegara mereka lemah 2 hal. Nah, ini bisa menjelaskan nanti fenomena klan Han gitu ya. Mereka besar, mereka menguasai, tapi mereka lemah dalam hal mencintai pengetahuan. Mereka hanya ekspansi politik dan materi, tapi sering mereka melakukan kebiadaban dengan pembakaran pengetahuan, di samping juga pembunuhan yang luar biasa, bengis dan di luar batas nalar itu. Sehingga yang seperti ini mereka akan lemah pada gurunya. Nanti kelak kan kita akan dapati Imperium Tartar ini runtuh justru dari konflik-konflik di dalamnya gitu ini. Nah, termasuk ini autokritik juga pada era kedaulahan-daulahan yang ada pada kurun yang di peta tadi. Yang ada di Abbasiyah waktu kurun ada di Kairo, waktu itu tentu saja Fatimiyah sudah tidak ada. Atau di era kekhilafahan Umayyah
Maghribi itu yang ada di Andalusia, yang nanti juga akan pecah membentuk yang namanya Al-Muqtawaif, the Nation de Taif, ya, kekuasaan sultan-sultan kecil gitu ininya. Nanti ada Cordoba, ada Granada, Azabila, Madrista, dan sebagainya. Kedaulatan itu tidak terbentuk atau tidak kokoh karena dua hal, kata Khaldun. Rintangan itu pertama bernama kemewahan, ini nampak sekali di Andalusia. Tenggelam dalam kenikmatan hidup juga di Andalusia. Kedua-duanya berlaku dan lebih duluan terjadi di Abbasiyah. Tapi Khaldun sebagai pelaku langsung menyaksikan bagaimana di era Al-Muqtawaif gitu ya, sultan-sultan. Karena Khaldun bekerja pada sultan di Granada. Beliau jadi diplomat, jadi orang di lingkaran satu sang sultan, sang amir, tahu betul bagaimana kehidupan yang ada di sana. Sehingga ketika konflik sesama kerajaan Islam pada masa itu, misalkan antara Granada dengan Sabila misalkan, mereka enteng saja menggunakan pasukan-pasukan sewaan dari kalangan Katolik misalkan. Lupa bahwa mereka justru menyimpan singa di kemudian hari yang akan menerkam mereka. Dan itulah yang kemudian terjadi dalam sejarah. Tunduk dan patuh kepada pihak lain, kata Khaldun, kadang menghalangi suatu suku bangsa mencapai kedaulatan. Ini sudah jelas kira-kira. Kepatuhan-kepatuhan itu berbanding positif, berbanding lurus dengan kedaulatan. Ya, kita tahu ini bisa kita balik. Gimana untuk mengurangi kedaulatan suku bangsa agar tunduk kepada bangsa kita? Bagaimana kita menegakkan kedaulatan kita di atas kelompok yang lain? Maka caranya adalah bikin mereka tunduk dan jangan bikin mereka itu tegak. Dan jangan bikin mereka itu berani ke kita. Kira-kira begitu secara dialektis. Di antara tanda-tanda kedaulatan, kata Khaldun, adalah cita-cita yang tinggi untuk memiliki sifat terpuji gitu ya. Nah, ini eskalasi dunia Islam, kelompok-kelompok Islam, terutama era Khulafaur Rasyidin misalkan 4, pada masa Umayyah akan terasa himmah cita-cita itu akan terus meningkat. Pada masa Abbasiyah makin meningkat, dan itu nanti di bahasan ke bab ketiga atau keempat, Khaldun bicara tentang kedaulatan dan hubungannya dengan pemajuan dunia pengetahuan. Gitu. Jadi mereka yang berdaulat diawali dengan kepemimpinan yang kuat, yang kedaulatan itu akan nampak dengan cita-cita yang tinggi, yang itu diwujudkan dengan seni bangunan. Gitu. Sampai di sini sebetulnya masih wajar. Tapi nanti ada firewall, ada garis api yang ketika itu ditabrak itu berbahaya. Apa? Ketika cita-cita membangun bangunan-bangunan itu tujuannya untuk berlomba-lomba, tujuannya untuk pamer, tujuannya untuk berkontestasi, berkompetisi dengan raja yang lain itu. Hatta dia sesama Islam. Nah, di sini bukan lillahi ta'ala lagi. Nah, Khaldun memang jarang menggunakan bahasa-bahasa normatif untuk menjelaskan fenomena-fenomena kemanusiaan seperti itu. Khaldun bilang, apabila suatu bangsa itu liar, kedaulatannya akan sangat luas gitu ininya. Kita akhirnya paham. Kalau tidak liar, kalau tidak hawkish gitu ya, Amerika tidak seperti sekarang. Kita tahu kenapa muncul ada perang terus di Timur Tengah. Ada kelompok-kelompok para peniaga senjata gitu ininya. Memang ada yang menciptakan keliaran pada suku yang lain. Atau justru yang dia sendiri itu liar, tapi mewajahkan dirinya itu menciptakan demokrasi. Ada yang menciptakan banyak utang, tapi sebetulnya dia tengah menampakkan keliaran yang halus dengan politik memberikan utang. Ya, saya kira Cina hari ini bisa menjelaskan kalau kita sebut suatu bangsa seperti apa agar tantangan yang banyak di dalam negerinya itu bisa dipecahkan dengan cara yang memang harus liar, harus bisa menjawab tantangan geopolitik yang ada pada masa itu. Nah, bagi saya ini sangat menarik kalau kita perhatikan obornya One Belt One Road-nya Cina gitu ininya. Kalau menggunakan Tlaah Khaldun akan bisa kelihatan sekali upaya-upaya untuk mencaplok
banyak kawasan itu memang tidak peduli lagi dengan yang namanya pranata hukum. Dan itu saya kira kan bisa perhatikan. Termasuk dulu bagaimana negara-negara barat yang kita sebut demokrasi, HAM dan sebagainya, itu semuanya adalah omong kosong. Perancis dan sebagainya. Itu mereka bangsa-bangsa yang liar, biadab, tapi itu cara mereka meluaskan kedaulatan. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Akan banyak penjelasannya tentu saja, dan rasa-rasanya sudah makin malam. Nanti bisa kita bahas lain kesempatan di majelis yang wallahu alam di mana. Semoga saya diberikan umur yang panjang dan umur yang barokah. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita, Mas Vicky. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih pada Ustadz Yusuf Maulana. Begitu teman-teman semua. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Jika ada yang bertanya, silakan bisa raise hand atau bisa tulis tangan. Oh, sudah ada yang raise hand langsung. Siap. Mas Farhan ya. Ada Mas Rifki juga. Dari Mas Farhan dulu ya. Nanti silakan setelah Mas Farhan selesai nanti dilanjut Mas Rifki. Monggo dari Mas Farhan dulu bisa voice bisa bersuara. Terdengar nggak, Ustadz? Terdengar, insya Allah. Oke. Jadi mau tanya, Ustadz, ini kan kalau tadi kata Ustadz, ini bukunya sebetulnya fenomenologi sosial ya, tapi dari Holden sendiri tuh ada yang sifatnya preskriptif nggak sih? Atau kan selama ini saya sebetulnya ini ya belum baca bukunya sampai sekarang gitu, belum sempat nyentuh. Itu saya penasaran. Jadi itu sekadar deskriptif apa ada preskriptifnya juga gitu, karena kalau ikut kajian-kajian Ibnu Khaldun ini seakan-akan jadi preskripsi nyampainya kalau ke saya seperti itu aja deh untuk sementara. Ya. Siap. Lanjut ke yang kedua dulu. Yang kedua Rifki, monggo. Silakan Rifki, Mas Rifki. Boleh suara langsung boleh. Ini jelas nggak? Jelas, aman. Oh ya. Ya, Tat. Maaf sebelumnya mau nanya. Ini pemikiran Khaldun ini kan kalau dibahas sampai sekarang kan cukup menarik. Dan salah satu yang mengembangkan pemikirannya Ibnu Khaldun itu Said Hussein Alatas gitu. Nah, itu sampai sekarang pengembangan pemikiran Ibnu Khaldun itu sampai di mana, Tat? Cuman kepo itu doang. Iya. Ya. Sudah 2 penanya. Untuk di chat masih ada pertanyaan, Tat? Atau mau sekalian aja dijawab nanti? Yang chat saya baca. Sudah saya baca. Oh iya, siap. Saya baca 3 dulu. Iya. Pertama, Mas Farhan, kalau deskriptif berarti bersifat menjelaskan, menguraikan secara objektif. Tapi jawabannya jawab Mana yang diamati, diindrai oleh Khaldun, maka preskriptif dalam pemahaman saya, nanti bisa disamakan frekuensi, berarti Khaldun seakan memberikan satu insight atau pedoman. Mungkin kalau dikatakan panduan, bisalah disebut seperti itu. Oh gini loh hukum besi sejarah begitu. Nah, yang manakah kira-kira begitu ini ya? Nah, saya pertama akan melihat pandangan para sarjana terhadap gagasan Khaldun. Menurut saya kalau berdasarkan para pengkaji seperti Enan, termasuk tadi disebut Mas Rifki itu Farid Alatas itu ya, itu Khaldun tidak hanya mendeskripsikan, bahkan deskripsi Khaldun kadangkala bukan bersifat kronikal, bersifat uraian sejarah yang dia sejarah sebagaimana sejarawan, bukan. Dia berbeda dengan At-Tabari misalkan, berbeda dengan Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir misalkan, berbeda juga dengan As-Suyuti dalam Tarikhul
khalifahnya misalkan, yang hanya mendeskripsikan saja. Khaldun dalam sisi deskripsi memang dia kadangkala detail, kadangkala dia hanya sekilas lalu. Tapi banyak kita akan dapati uraian-uraian yang bersifat preskriptif dalam pemahaman saya, nanti kalau dimaksud Mas Farhan apa, yang bersifat dia memberikan satu insight, memberikan satu telaah, ini loh yang terjadi pada masa itu, tanpa dia bermaksud untuk mengatakan menggurui, tidak. Khaldun bahkan kita dapati jarang menggunakan ayat-ayat di tengah. Dia biasanya mengakhiri bahasan atau uraian itu baru di situ ayat. Jadi merefleksikannya dengan ayat gitu. Bahkan ada yang mengatakan, seingat saya, Khaldun ini kayak menempelkan, menguraikan dulu penjelasan baru kemudian menempelkan. Kalau yang lain sih kan tidak. Ayat direfleksikan, diinduktifkan atau dideduktifkan, maaf. Kemudian menjelaskan fenomena. Khaldun tidak, menjelaskan fenomena baru ditutup dengan merefleksikan, oh begini, sesungguhnya Allah yang paling berkuasa, dan seterusnya. Jadi dia tidak terbebani dengan katakanlah hal-hal sifatnya normatif gitu. Sehingga saya bisa katakan, kalau saya pribadi lebih kuat kita mendapati preskripsi dari seorang Khaldun khas tipikal abad ke-14 dia, dan seorang Malikiyah, Maghribi, yang hidup sebagai seorang politikus dan kemudian cendekiawan, dibanding dia menjadi seorang sejarawan par excellence yang hanya menjelaskan fakta-fakta, tapi kemudian dia tidak mencoba telah lebih jauh. Bagi saya seperti itu. Jadi dia posisinya berbeda dengan At-Tabari, Asyuti, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah dan sebagainya yang kadang-kala menguraikan fakta seperlunya baru kemudian dilarikan ke hal yang normatif. Itu sebabnya kenapa Muqaddimah atau Kitabul Ibar ini sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Karena memang dari sisi metodologi penulisan memang beda gitu ininya. Beda banget. Hatta sampai hari ini tuh beda, masih segar bisa dipakai itu. Karena dia uraian yang tidak mencoba untuk subjektif. Uraian yang tidak untuk menganalisis masalah saat itu. Kalau itu udah selesai. Udah banyak yang istilahnya menulis seperti itu. Dia juga tidak berpretensi untuk menjadi buku prediksi ke depan, tidak. Nah, tapi spirit yang dijaga adalah pembacaan Khaldun pada nas-nas ilahiyah ini sekemampuan beliau, lalu kemudian direfleksikan pada masalah yang ada dan muncullah preskripsi atau kira-kira kerangka berpikir menurut Khaldun kita itu ke depan kayak gimana agar jangan masuk pada lubang yang salah, gitu Mas Farhan. Moga bisa menjelaskan. Mas Rifki, kalau setahu saya itu memang kecuali itu ya, Farid itu belum banyak yang mengkaji secara tekun dan telaten gitu ininya. Itu pun juga lebih sering menurut saya sih mukodimahnya. Saya melihat belum banyak yang, atau belum ada, saya pribadi terbatas sih memang ini. Belum mendapati yang kajiannya sampai 7 jilidnya Khaldun dibedah detail gitu ya. Saya bayangkan mukodimah saja yang sepanjang 1000-an halaman edisi Indonesianya, atau katakanlah potong sepertiganya aja 300 edisi Arabnya, itu baru mukodimahnya. Gimana Khaldun itu kalau menjelaskan bukan hanya dalam, tapi juga melebar gitu nih. Nah ini butuh satu ketekunan yang luar biasa, butuh satu wawasan yang luas, butuh satu titik irisan hasanah turus sehingga paham tidak hanya di satu disiplin saja. Ya, klarifikasi dari Mas Farhan tadi, preskripsi yang dimaksud sebaiknya mengikuti. Saya kalau preskripsinya Khaldun tidak seperti itu, tidak senormatif atau Bari atau Ibnu Athir atau Ibnu Katsir gitu ininya. Dia lebih bersih, makanya justru dia lebih tanda petik awet. Dia bisa dibaca berbagai zaman gitu Mas Farhan. Karena preskriptif yang diarahkan oleh Khaldun preskriptif untuk ke cara berpikir, alih-alih mengikuti putusan bagi saya. Bukan berarti seperti itu semua. Kadang-kala Khaldun mencela yang sudah jelas memang Islam melarang, seperti bermewah-mewahan. Tapi ada kalanya Khaldun mendiamkan, dan banyak seperti itu,
tapi sebetulnya kita akhirnya punya putusan gitu ya terhadap fenomena itu. Nah, jadi ini memang apa ya, mengandaikan pembacanya dewasa gitu ininya. Pertanyaan ketiga dari akun Abimanyu ini ya. Tadi sempat disinggung terkait hukum, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan sepatutnya sikap kita adalah membuat hukum yang seadil-adilnya. Apakah posisi kita adalah orang yang dikenai hukum dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat hukum yang adil? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, ini harus tentang filsafat hukum, dan ini bukan wilayah saya. Ketika saya hubungkan dengan bahasan Haldun saja, tadi ada satu slide yang menjelaskan bahwa hukum pada masa, saya sekali lagi bukan menjawab pertanyaan khusus dari akun abimanyu998@gmail.com itu ya, Mas Abimanyu ini. Tapi saya ingin balik ke bahasan Haldunnya. Haldun menyoroti satu hukum yang dia dibikin apa ya namanya, melemahkan kejiwaan dan solidaritas sosial. Ini poin penting. Bikin hukum itu jangan yang melemahkan keduanya gitu nih. Ada hukum yang seperti itu berarti. Di sisi lain juga bisa dibaca, ada hukumnya sudah bagus, tapi praktek hukumnya ternyata melemahkan dua hal. Jadi ini satu hasanah yang baru, selain hukum memang tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh diskriminatif, supremasi hukum memang harus ditegakkan seobjektif mungkin, tapi Haldun menjelaskan juga dengan satu bacaan yang berbeda, bahwa bikin hukum jangan yang pertama, melemahkan kejiwaan rakyat. Jangan bikin aturan yang justru bikin rakyat itu malas gitu. Nanti ada bahasan tentang pajak sebetulnya. Ini agak sensitif. Haldun akan menguraikan soal masalah pajak di situ. Ini bicara dunia Islam. Di Muqaddimah ini bukan bicara kelompok yang lain. Antum jangan katakan pajak itu dari barat atau kemudian dia tidak Islam. Enggak, ini Haldun bicara tentang dunia Islam gitu. Jadi dia bicara bagaimana pada saat satu kekuasaan itu baru terbangun, maka pajak itu akan bersifat ramah dan dia akan bersifat regresif. Tapi ketika satu negara itu mau jatuh, maka pajak itu akan meluas dan akan bersifat progresif gitu ininya. Dia akan mengambil apa aja dipajak gitu ini ya. Karena memang tidak ada lagi pemasukan gitu ya. Apakah ini sama dengan negara yang kita tempati? Wallahu alam gitu ininya. Nah, jadi Haldun kira-kira memberikan peringatan kalau bikin aturan, kalau pemimpin atau kalau kita wakil rakyat, kalau menggunakan trias politika, bikin hukum itu jangan melemahkan rakyat itu lemah jiwanya gitu. Bikin aturan kok membuat orang jadi malas berusaha. Kenapa? Kan di mana-mana dipajaki. Bukan pajak nggak boleh, tapi ketidakadilan. Contoh saja lah, saya sebagai pelaku perbukuan seringkali cemburu dengan misalkan barang-barang mewah itu begitu mudah dapat privilege keringanan, mobil-mobil mewah dan sebagainya. Tapi pajak kertas yang itu untuk mencerdaskan anak bangsa sejak zaman rezim terdahulu sampai rezim hari ini susah sekali gitu nih. Buku yang kita beli ini harusnya bisa lebih murah kalau ada insentif dan apa ya paling tidak pajaknya lah, tidak memang negeri ini memihak orang kaya, kita harus akui, tapi paling tidak tolonglah dibela untuk pengetahuan anak bangsa ini, kertas jangan dipajaki lah minimal itu, jangan atau dimurahkan lah. Ini kan tidak gitu ininya. Ini bukan berlaku pada rezim sekarang saja, ini saya katakan secara adil gitu ininya. Nah, di sini kita bisa dapati bagaimana orang untuk menulis, misalkan para penulis, itu sering pada curhat itu. Berapa kali dipajaki, PPH, PPN, dan sebagainya. Ini kan nggak adil. Itu contoh bagaimana melemahkan jiwa. Apalagi ditambah, misalkan, melemahkan semangat perlawanan, mujahadah, jidal, dalam arti banyak hal itu. Misalkan mereka yang pengen nulis, mereka yang pengen melakukan produktivitas, tapi gerak dikit sudah dipajak, gerak dikit ini sudah dikasih. Ada aturan yang memberikan batasan. Nah, ini saya kira poin penting dari Haldun. Ini bagi saya yang lebih bicara tentang soal itu saja. Ketimbang untuk
ke ranah yang mohon maaf Mas Abimanyu bukan wilayah saya tentang filsafat maupun sosiologi hukum yang lebih kontemporer itu. Mohon maaf saya bukan wilayah di sana dan saya tidak punya pengetahuan soal itu. Sebisa saya mengaitkannya dengan bahasan kita di Muqaddimah Kitabul Ibar. Begitu Mas Abimanyu, dan saya kembalikan ke Mas Vicky sebagai moderator. Siap, Tad. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo, bisa raise hand atau boleh di kolom chat. Silakan. Tadi sepertinya Fikri mau nanya apa ya tadi? Atau sudah tadi ya? Fikri. Oh, udah ya? Fikri Lahi udah ya? Udah Ustaz. Oh, udah. Ya. Saya kira belum. Siap. Ustaz. Ya. Ya, monggo. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, Ya. sudah 1,5 jam juga ya. Mantap sekali. Sementara itu dulu Mas Vicky, bisa next time lah. Mumpung ada Siap. intelektual pemberani kita, Rifki Ali Syariati Maulana. Ya. Tapi dia Rosan Domir, bukan Rosan Fikir. Ya, Rif. Ada Farhan juga baca yang baik. Mohon maaf, ada keperluan yang lain, dinas malam. Oh, oke, siap, Tad. Ya. Oke, teman-teman, pada malam hari ini ya, insya Allah itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Terakhir, sedikit saja dari Ustaz Yusuf, mungkin penutup untuk kitab Muqaddimah ini bagi pembaca yang mau ingin baca ataupun yang ingin beli Yang buku. pertama, membeli bukunya gitu ininya. Jangan jauh-jauh, tanya aja ke pihak Gaza Mas Vicky itu. Back edisi ini saya kira semua ready ya Mas Vicky ya. Saya bukan dititipi pesan oleh Mas Vicky, bukan. Saya cuma ini menularkan agar baca buku ini, agar kita bisa dapat mozaik, entah kita sebutnya deskripsinya kah atau preskripsinya. Wah, ini menggunakan bahasa Mas Farhan itunya. Tapi kalau bahasa saya, ada mozaik yang kita dapat untuk cara membaca, cara berpikir, cara mengintuisi, cara memfirasati, dan Holden bagi saya pribadi punya kesan yang baik. Saya masukkan dia sebagai salah satu tokoh favorit, saya kira ya, dengan nama-nama yang lain. Nah, dari situ saya kira teman-teman akan bisa lebih objektif memandang keseharian kita, termasuk dalam bermedsos, termasuk dalam misalkan ada yang punya wirausaha. Seorang Mark Zuckerberg aja baca The Introduction, apatah lagi kita buktikan bahwa kekeliruan di fenomena di kampus-kampus di Arab yang ini ungkapan seorang sarjana ya, dari Enan atau siapa, pada tahun 50-an, awal-awal Barat maju, ini bukan berkaitan, bukan, cuma momen aja. Barat pasca Perang Dunia itu, The Introduction diterjemahkan Frans Rosenthal dan dicetak relatif masif lah ini. Tapi relatif masif dikenal itu 80-an ke sini, generasi saya, Mark Zuckerberg dan sebagainya menghasanai itu. Ini saya kira fenomena yang jangan dibiarkan begitu saja kalau menggunakan pendekatan blinknya Great Wall intinya. Pasti ada sesuatu ini, ada hal yang menarik gitu ininya. Justru pada saat negara-negara Arab baca kampus-kampus di negara Arab melupakan sosok Holden gitu ini. Nah, ini hal yang bagi saya unik ini. Itu Mas Vicky. Siap, Tad. Terima kasih pada Ustaz Yusuf yang telah membersamai kita pada malam hari ini dengan begitu banyak perbincangan, dan mungkin kalau masih bingung dan pusing gitu wajar lah ya. Silakan bisa mencari sumbernya, bukunya, dan insya Allah
bisa nanti kalau ada kesempatan di lain waktu bisa kita bincang lagi bersama Ustadz Yusuf sampai bosen lah ya. Nah itu saja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz Yusuf dan terima kasih kepada 20-an orang lebih tadi, sampai 20 berapa gitu ya yang hadir, mungkin terkendala sinyal juga. Kami ucapkan terima kasih dan ini sekaligus menjadi sesi terakhir di bulan Januari. Nanti kita bertemu lagi di bulan Februari insya Allah dengan materi-materi yang lain juga. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Tat, monggo kalau ada aktivitas lagi. Ya, yuk, assalamualaikum. Saya akhiri ya teman-teman. Sampai ketemu di bulan apa ya, Februari ya. Ya, di Februari pekan pertama nanti kita akan membedah buku yang lain juga. Terima kasih. Saya akhiri end meeting.